Di tepi desa kecil yang dekat dengan sungai, ada sebuah kolam peternakan lobster air tawar yang diurus oleh Pak Soleh, seorang pria berusia 50-an yang selalu menjaga makhluk di kolamnya dengan penuh kasih sayang. Bagian 1, pertemuan pertama. Sekitar setahun yang lalu, Pak Soleh menemukan seekor lobster kecil yang terluka di tepian sungai. Tubuhnya berwarna biru kebiruan yang unik, berbeda dengan lobster lain yang biasanya berwarna coklat kekuningan. "Kau kecil sekali ya. Siapa yang menyakitimu ya?" ujar Pak Soleh dengan lembut sambil mengambil lobster kecil itu dengan hati-hati. Dia membawanya pulang dan meletakkannya di kolam kecil, khusus untuk hewan yang sedang sakit. Pak Soleh merawatnya dengan teliti, membersihkan lukanya setiap hari, memberi makan pakan yang bergizi, dan selalu berbicara dengan lembut padanya. "Aku akan memanggilmu Marta ya," katanya sambil melihat lobster kecil itu mulai bergerak lebih aktif. "Semoga cepat sembuh ya nak." Bagian 2, hubungan yang tumbuh. Seiring waktu, Marta semakin sehat dan kuat. Pak Soleh selalu menghabiskan waktu setiap sore untuk duduk di tepi kolam, bercerita tentang hari-harinya dan juga tentang alam sekitar. Marta mulai mengenali suara Pak Soleh. Setiap kali dia datang, Marta akan berenang ke tepian kolam dan mengangkat kedua cakarnya seolah-olah menyapa. "Siang Marta, hari ini aku menanam banyak ganggang baru di kolam besar loh, biar kamu punya tempat bermain yang lebih menyenangkan," ujar Pak Soleh. Satu hari, ketika Marta sudah cukup besar, Pak Soleh memindahkannya ke kolam utama bersama lobster lain. Tapi berbeda dengan lobster lain yang takut pada manusia, Marta selalu dekat dengan Pak Soleh. Setiap kali dia datang memeriksa kolam. Bagian 3, saat yang sulit. Suatu musim kemarau panjang datang, air di sungai mulai surut dan debit air yang masuk ke kolam semakin sedikit. Suhu air juga mulai naik, membuat lobster-lobster di kolam merasa tidak nyaman. Pak Soleh khawatir besar. Dia bekerja keras setiap hari untuk mencari air tambahan dari sumur dalam. Tapi itu tidak cukup untuk menjaga kondisi kolam tetap baik. "Aku harus melakukan sesuatu sebelum terlambat," ujar Pak Soleh sambil melihat ke arah sungai yang semakin mengering. Marta melihat bahwa Pak Soleh sedang kesusahan. Dia melihat ada sebuah saluran kecil yang jarang digunakan, yang menghubungkan kolam dengan sungai yang lebih dalam di hutan belakang desa. Tapi saluran itu tertutup oleh tanah dan rerumputan kering. Dengan keberaniannya, Marta mulai menggali saluran itu bersama beberapa lobster lain. Mereka bekerja keras malam harinya, membersihkan tanah dan rerumputan yang menghalangi aliran air. Bagian 4, bantuan dari Marta. Keesokan paginya, Pak Soleh terkejut melihat air mulai mengalir masuk ke kolam melalui saluran yang sudah lama tertutup. Dia melihat banyak jejak lobster yang menggali di sekitar saluran. "Loh, bagaimana bisa ya?" Gumamnya ketika dia melihat Marta berdiri di dekat saluran dengan cakarnya yang sedikit kotor akibat menggali. Dia langsung mengerti. Pak Soleh meraih ember kecil dan menuangkan air segar ke arah Marta sebagai bentuk terima kasih. "Terima kasih ya Marta, kamu dan teman-temanmu telah menyelamatkan kita semua," katanya dengan mata berkaca-kaca. Bagian 5, rumah yang selalu ada. Setelah musim kemarau berlalu, Pak Soleh memutuskan untuk tidak menjual Marta dan beberapa lobster lain yang telah membantunya. Dia mengubah sebagian kolam menjadi tempat perlindungan alami bagi lobster air tawar, terutama yang memiliki warna unik seperti Marta. Sekarang, Marta hidup bahagia di kolam yang selalu terjaga dengan baik. Setiap sore, Pak Soleh akan datang, membawa makanan khusus, dan bercerita padanya. Kadang-kadang, Marta bahkan akan mengikuti Pak Soleh saat dia berkeliling memeriksa kolam lain. "Bahkan meskipun aku punya banyak lobster di kolam, kamu selalu jadi yang spesial untukku ya Marta,"
ujar Pak Soleh. Marta hanya mengangkat cakarnya dan menggerakkan ekornya dengan bahagia. Dia tahu bahwa di sini bersama Pak Soleh, dia memiliki rumah yang akan selalu menjaganya.